Halo semuanya, balik lagi ke channel aku, Crime Logic. Kali ini aku akan membahas satu kasus secara aneh yang menggambarkan manusia pada abad ke-12. Sejarah ini dikenal juga dengan nama The Green Children of Woolpit. Terjadi di desa Woolpit, Suffolk, Inggris pada abad ke-12 masa pemerintahan Raja Stephen tahun 1135 sampai 1154. Pada suatu siang, di musim panen, di desa kecil bernama Woolpit, para petani tengah bekerja di ladang gandum. Suasana berubah ketika salah satu petani berteriak. Petani lain yang mendengar teriakan itu langsung berkumpul menuju tempat sumber suara. Dan mereka terkejut ketika melihat dua anak kecil, laki-laki dan perempuan, berdiri di dekat lubang perangkap serigala. Yang mengejutkan, kulit mereka berwarna hijau seperti dedaunan. Mereka mengenakan pakaian asing dari bahan dan model yang tidak dikenal penduduk desa. Mereka tidak mengerti bahasa Inggris dan terlihat sangat kebingungan dan takut. Warga membawa mereka ke rumah bangsawan setempat untuk dirawat. Tetapi saat disuguhi roti dan daging, anak-anak itu menolak dengan panik. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya mereka menemukan makanan yang mereka mau, yaitu kacang polong mentah dari kebun. Hari demi hari, warga setempat merawat kedua anak itu. Tubuh mereka mulai berubah. Warna hijau kulit mereka perlahan memudar menjadi pucat seperti anak lain. Mungkin akibat malnutrisi atau faktor lingkungan. Sayangnya, anak laki-laki meninggal beberapa waktu setelah dibaptis. Penyebabnya tidak jelas, entah sakit atau apapun itu. Anak perempuan bertahan hidup dan kemudian belajar bahasa Inggris. Inilah pengakuan anak perempuan. Setelah bisa berbicara, anak perempuan mengaku bahwa mereka berasal dari negeri yang disebut East Martin's Land, tempat yang selalu dalam kondisi senja, tidak ada matahari terik. Ia menyebutkan bahwa negeri mereka berada di bawah tanah atau terisolasi oleh sungai besar. Dia mengatakan mereka tersesat saat menggembala ternak, mengikuti suara lonceng dan tiba-tiba muncul di Woolpit. Banyak yang menafsirkan bahwa mereka mungkin keluar dari gua atau jalan bawah tanah yang membuat mereka seolah-olah muncul begitu saja. Pengakuan-pengakuan dan pendapat masyarakat. Penduduk Woolpit pada abad pertengahan menganggap anak-anak itu makhluk gaib. Banyak warga mengira mereka adalah peri atau makhluk dari alam lain karena warna kulit hijau dan asal-usul mereka yang misterius. Mereka curiga dan takut. Beberapa percaya bahwa mereka adalah anak setan atau anak akibat kutukan. Namun ada juga yang merawat. Sir Richard de Gaulne, seorang bangsawan lokal, merawat mereka, menunjukkan adanya belas kasih dan rasa ingin tahu. Pendapat sejarawan dan penulis abad pertengahan William of Newburgh dan Ralph of Coggeshall mencatat kisah ini dalam kronik mereka. Mereka tidak mengklaim itu hoaks, melainkan mencatat sebagai peristiwa aneh yang layak dicatat. Ralph, yang lebih dekat secara geografis dengan Woolpit, mencatat bahwa si gadis akhirnya belajar bahasa Inggris dan menjelaskan bahwa mereka berasal dari negeri yang gelap. Penafsiran modern oleh masyarakat dan peneliti. Teori alien atau dunia paralel. Sebagian percaya bahwa mereka berasal dari dunia paralel atau makhluk luar angkasa. Teori realistis, imigran atau pengungsi. Warna kulit hijau mungkin akibat malnutrisi, klorosis. Bahasa asing bisa menunjukkan bahwa mereka berasal dari komunitas imigran Flemish yang tersembunyi dan terkena perang.
teori simbolik atau alegoris. Kisah ini dilihat sebagai cerita alegori religius atau sosial tentang pendidikan orang asing atau kaum minoritas. Pendapat masyarakat zaman modern. Warga Wolpit saat ini memanfaatkan kisah tersebut sebagai bagian dari identitas lokal, termasuk mural tanda desa dengan gambar anak hijau, daya tarik wisata sejarah, dan misteri. Banyak yang bangga pada kisah ini sebagai bagian dari warisan budaya desa. Pengakuan dan tanggapan masyarakat mengenai The Green Children of Wolpit telah berkembang dari ketakutan mistis menjadi daya tarik sejarah dan budaya. Dari yang dulunya dianggap makhluk gaib, kini menjadi simbol identitas lokal dan bahan diskusi ilmiah yang mengikat. Hingga kini nasib akhir anak perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi bagian dari masyarakat lokal. Menurut beberapa catatan, kemungkinan dia menikah dengan seorang pejabat pemerintah daerah. Hingga kini, tidak ada bukti kuat bahwa kisah ini sepenuhnya fiksi maupun nyata. Namun keberadaannya dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa cerita ini dianggap penting dan aneh sejak dahulu. Kalian jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara subscribe dan like. Bye bye.